Sistem duplikat tingkat dewa. Bab 401, Esensi Iblis. Pada saat ini, bahkan Luo Juetian, yang sedang duduk bersila di depan pintu hitam, menoleh dengan ekspresi terkejut. "Bocah, aku tidak menyangka kamu menjadi kuda hitam." Ekspresi Mo Yusan membeku. Wajahnya dingin saat dia mencibir. Wajahnya juga menjadi lebih serius. Setelah bentrokan ini, dia juga melihat melalui beberapa hal. Meskipun mereka berdua tidak menggunakan kekuatan sejati mereka masih mengungkapkan sedikit. Misalnya, kekuatan fisik mereka. Hanya satu tes telah mengungkapkan bahwa kekuatan fisik Lin Xuan jauh melebihi orang-orang dari tingkat kultivasi yang sama. Bahkan, dia mungkin setara dengannya. Kekuatan fisik Lin Xuan bahkan mungkin melampaui miliknya. Namun, meski begitu, ekspresi Mo Yusan acuh tak acuh dan tidak tergerak. Kekuatan sejatinya bukan dalam hal kekuatan fisik. Dia hanya mengembangkan seni bela diri pemurnian tubuh. Setelah itu, Mo Yusan mengulurkan tangannya, dan bilah darah hitam yang sepertinya terbuat dari darah tak berujung dan niat membunuh muncul di tangannya. "Lin Xuan, hanya dengan kekuatan fisikmu, kamu tidak akan bisa hidup cukup lama hari ini." Mo Yusan memegang pedang hitam dan merah darah di tangannya dan mengarahkannya ke Lin Xuan. Begitu pedang hitam dan merah darah muncul, aura darah yang mengerikan menyebar darinya. Seolah-olah mereka telah tiba di lautan darah yang melonjak dengan aura yang mengerikan. Dalam jarak 1000 meter, semua pembudidaya merasa pusing. Tampaknya seolah-olah beberapa kekuatan tak terlihat mengeluarkan semua darah dari tubuh mereka. Mereka sangat takut sehingga wajah mereka berubah, dan mereka buru-buru mundur. Mereka hanya tenang setelah mundur beberapa ribu meter. Mereka memandang Mo Yusan dengan ketakutan di mata mereka dan mulai berdiskusi dengan suara rendah. "Ini adalah artefak roh tingkat raja. Saya tidak pernah berpikir bahwa Mo Yusan benar-benar akan memiliki artefak roh tingkat raja lainnya. Dia memang layak menjadi jenius nomor 1 dari Sekte Awan Iblis. Selanjutnya, Mo Yusan sebenarnya akan menggunakan artefak roh tingkat raja untuk berurusan dengan Lin Xuan. Sepertinya Lin Xuan dalam bahaya." Lingkungan sekitar ramai dengan kebisingan dan teriakan alarm. Semua orang jenius dari ratusan teratas setiap provinsi. Di antara mereka, bahkan ada beberapa orang yang berasal dari negara kelas 1. Cakrawala mereka tidak rendah. Mereka sekaligus menyadari bahwa pedang merah darah di tangan Mo Yusan adalah artefak roh tingkat raja. Segera, semua orang yang hadir bahkan lebih terkejut. King Level Spirit Artifact adalah senjata roh yang hanya eksistensi Martial King Stage yang bisa melepaskan kekuatan sejatinya. Mereka sangat berharga dan mahal. Bahkan beberapa prajurit Martial King Stage mungkin tidak memiliki artefak roh tingkat raja yang cocok. Demikian pula, di beberapa provinsi kelas rendah, seperti negara bagian Fengwu, mungkin tidak ada artefak roh tingkat raja yang lengkap. Dan Mo Yusan, sebagai prajurit puncak tahap laut elemental, sebenarnya memilikinya. Bagaimana mungkin semua orang tidak kaget? Pada saat yang sama, semua orang merasa lebih simpati untuk Lin Xuan. Itu adalah artefak roh tingkat raja yang legendaris. Bahkan jika Mo Yusan tidak bisa melepaskan semua kekuatannya, bahkan jika dia hanya bisa melepaskan beberapa bagiannya, itu masih tak terbayangkan. Jika Mo Yusan sebelumnya bisa melawan Qiyu, Guo Hongda, dan Yun Lan. Kemudian, setelah dia mengeluarkan artefak roh tingkat raja ini, bahkan jika dia menghadapi satu-satunya keberadaan tahap transformasi kristal di medan perang, dia setidaknya akan dapat mendukung rentetan tak terkalahkannya. Sebaliknya, Lin Xuan secara alami dirugikan, dan situasinya kritis. Sikap setiap orang secara alami berubah. Pada saat ini, Mo Yusan juga bergerak. Tebasan kehendak iblis. Mo Yusan berteriak keras, dan pedang hitam dan merah darah di tangannya menebas. Dalam sekejap, gelombang niat membunuh berwarna merah darah menyebar, seolah-olah telah mengguncang kehampaan, dan kekuatannya mencengangkan. Pada saat yang sama, cahaya pedang yang membawa aura darah hitam tak berujung terbang keluar dan menebas ke arah Lin Xuan. Meskipun cahaya pedang darah hitam menebas lurus ke arah Lin Xuan, tampaknya telah terkunci keluar angkasa. Hampir tidak mungkin baginya untuk menghindar. Artefak roh tingkat raja, di sisi lain, ekspresi Lin Xuan dingin. Secercah cahaya melintas di matanya. Dia bisa mengatakan bahwa pedang hitam sepanjang darah ini bukanlah artefak roh tingkat raja biasa. Nama, Mo Yusan. Alam, puncak elemental si stage. Bakat budidaya kelas kaisar, bakat kekuatan peringkat raja, bakat kecepatan peringkat raja, bakat pedang kelas kaisar, bakat emas tajam kelas kaisar, bakat atribut kayu hijau peringkat raja, bakat air berat peringkat raja, bakat api merah peringkat raja,
bakat atribut bumi peringkat raja, bakat atribut raja peringkat Gale, bakat terbang kelas raja. Kekuatan garis keturunan ras esensi iblis 30%. Seni bela diri, mantra api penyucian gunung iblis, tingkat kaisar pertengahan, tinju kera iblis, tingkat kaisar pertengahan, tingkat pemula, transformasi darah pembakaran esensi iblis, seni rahasia tingkat menengah, tingkat pemula teknik pedang penghancur iblis, tingkat kaisar tingkat tinggi, tinju gunung kera iblis, tingkat kaisar menengah, tingkat pemula, devouring demon palm, tingkat kaisar pertengahan, tingkat pemula, mantra ilusi iblis, tingkat kaisar tingkat tinggi, tingkat pemula. Tingkat pemula, makna mendalam yang salah. 10% makna mendalam palsu emas, 10% makna mendalam palsu pedang, 5% makna mendalam palsu angin, 5% makna mendalam palsu api. Konsep, 100% konsepsi artistik kayu, 100% konsepsi artistik air, 100% konsepsi artistik api, 100% konsepsi artistik bumi. Harta karun, Dark Blood Overload Blade, senjata roh kelas menengah tingkat raja. Melalui void di depan Lin Xuan, panel properti Mo Yusan. Dia secara alami bisa tahu dengan sekilas bahwa pedang hitam dan merah darah Mo Yusan bukanlah artefak roh tingkat raja biasa, tetapi senjata roh tingkat menengah. Itu beberapa kali lebih berharga daripada senjata King Rank Spirit biasa. Dan salah satu prajurit puncak tahap laut elemental Mo Yusan sebenarnya memiliki senjata roh tingkat raja kelas menengah. Dapat dilihat bahwa Sekte Awan Iblis memiliki kekuatan terkuat di antara pasukan iblis di benua Dongyuan, dan fondasinya sangat menakutkan. Selain itu, Mo Yusan memiliki banyak harta padanya. Pada saat ini, Lin Xuan berpikir bahwa karena mereka berada dalam jarak 100 meter satu sama lain, dia ingin menyalin semuanya. Dengan pemikiran ini, dia mulai mengambil tindakan. Kamu telah mengkonsumsi 30 juta poin energi dan berhasil menduplikatnya. Anda telah memperoleh bakat kultivasi kelas kaisar. Kamu telah mengkonsumsi 30 juta poin energi, dan kamu telah berhasil menduplikatnya. Kamu telah memperoleh mantra api penyucian gunung iblis, tingkat kaisar tingkat tinggi, tingkat pemula. Kamu gagal. Kamu telah mengkonsumsi 10 juta poin energi dan berhasil menduplikatnya. Kamu telah mendapatkan Dark Blood Overload Blade, senjata roh tingkat raja kelas menengah. Dalam sekejap, Lin Xuan menduplikat semua harta kuat Mo Yusan. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan menggunakan 200 juta poin energi hanya untuk melakukan ini. Selain itu bahhan tidak cukup. Lin Xuan menghela nafas dalam hatinya saat matanya menunjukkan ekspresi penyesalan. Namun, cahaya terang melintas di kedalaman matanya. Apa sebenarnya garis keturunan dari Demon Essence Rache? Tingkat harta karun apa ini? Mengapa saya tidak menirunya dengan lebih dari 200 juta poin energi? Apakah 200 juta poin energi tidak cukup untuk menirunya? 100 juta poin energi sebenarnya cukup untuk menduplikat harta karun tingkat kaisar. Tepat ketika dia akan meniru garis keturunan ras esensi iblis, dia masih memiliki lebih dari 200 juta poin energi di tangannya, tetapi dia masih gagal. Orang bisa membayangkan bahwa itu garis keturunan dari Demon Essence Rache ini jelas merupakan eksistensi yang jauh melampaui tingkat kaisar. Memikirkan hal ini, hati Lin Xuan terasa sedikit berat. Ini adalah pertama kalinya eksistensi yang melebihi pengetahuannya muncul. Namun, Lin Xuan dengan cepat menjadi tenang. Kekuatannya saat ini masih sangat lemah. Akan lebih baik jika dia bisa memikirkan hal ini setelah kultivasinya meningkat. Itu masih terlalu dini baginya. Bab 402, Pertempuran Sengit. Dan prioritas utama Lin Xuan adalah berurusan dengan Mo Yusan terlebih dahulu. Kekuatanmu tidak buruk, tapi kamu masih jauh dari bisa mengalahkanku. Kemudian, Lin Xuan mencibir. Dia juga bergerak. Lin Xuan mengulurkan tangannya dan meraih pedang Terminator. Dia mengeluarkan pedangnya. Meteorit. Dia bergumam pelan. Dia melonjak esensi spiritual, dan cahaya pedang gelap tapi sangat besar terbang keluar. Itu berubah menjadi meteor yang jatuh dan bergegas menuju cahaya pedang hitam dan merah darah. Tingkat pedang ini secara alami telah mencapai tingkat kaisar. Itu adalah perpaduan dari seni pedang nirvana dan kode pedang bulan bintang. Selain itu, kode pedang bulan bintang menghabiskan lebih dari setengah kekuatannya. Namun meski begitu, Murong Xingyu, yang juga telah mengolah kode pedang bulan bintang, tidak dapat mendeteksi kelainan apapun. Ini karena seni pedang nirvana dan Star Moon Sword Cannon adalah metode yang hampir sama sekali berbeda. Bahkan jika seni pedang nirvana hanya mengambil setengah dari dua teknik, itu sudah cukup kuat. Namun, meskipun seni pedang nirvana dan kode pedang bulan bintang sama sekali berbeda, mereka tidak saling bertentangan.
Oleh karena itu, kekuatan Lin Xuan meningkat bukannya menurun. Saat dia menebas, cahaya pedang itu seperti bintang jatuh. Kekuatannya mengejutkan, bahkan Void sepertinya tidak mampu menahannya. Selanjutnya, di bawah tatapan semua orang yang hadir, cahaya pedang bintang jatuh abu-abu gelap Lin Xuan menabrak cahaya pedang hitam dan merah darah Mo Yusan. Ledakan mengerikan terdengar satu demi satu, seolah-olah ribuan petir telah meledak. Ini memicu gelombang kejutan yang sepertinya tidak ada habisnya. Itu mengirim semua keajaiban luar biasa terbang. Orang-orang di dekatnya harus mundur beberapa ribu meter sebelum mereka berhasil menstabilkan diri. Wajah semua orang pucat, dan tubuh mereka gemetar saat mereka melihat dua orang di tengah alun-alun. Ketakutan dan keterkejutan ekstrim bisa dilihat di mata mereka. Baru sekarang mereka menyadari betapa menakutkannya kekuatan jenius tak tertandingi yang berada di peringkat teratas seluruh benua Dongyuan. Jika mereka berada dalam jarak 1000 meter dari jenius yang tak tertandingi, gelombang kejut dari jenius yang tak tertandingi akan dapat mencabik-cabik mereka, bukan? Ini terlalu menakutkan. Bahkan generasi seniman bela diri yang lebih tua mungkin tidak dapat memiliki kekuatan yang menakutkan seperti itu. Semua orang sangat terkejut. Di atas panggung, mereka berdua mundur setelah serangan ini. Keduanya mundur 300 meter penuh sebelum berhenti. Tapi kali ini, Lin Xuan tidak hanya melakukan serangan ini, tetapi dia juga setara dengan Mo Yusan. Dia menunjukkan kekuatan yang lebih kuat. Semua orang di tempat kejadian bahkan lebih terkejut ketika mereka melihat adegan ini. Tidak ada yang menyangka bahwa Lin Xuan, seorang kultivator di tingkat ke-8 tahap laut elemental, benar-benar akan memiliki kekuatan yang begitu besar. Pada saat itu, Qiyu, Guo Hongda, dan Yunlan tidak bisa melakukannya. Siapa Lin Xuan? Kekuatannya sebenarnya sangat menantang surga. Bahkan jenius nomor 1 di negara bagian Dongyuan, Luo Juetian, mungkin tidak dapat dibandingkan dengan Lin Xuan ketika dia berada di tingkat ke-8 elemental sea stage, kan? Bahkan ekspresi Mo Yusan membeku saat melihat ini. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Untuk menyingkirkan Lin Xuan sekaligus, dia sudah menggunakan kekuatan sejatinya. Selanjutnya, dia juga mengeluarkan Dark Blood Overload Blade yang berharga, senjata roh tingkat raja kelas menengah. Kekuatan yang dia tunjukkan telah melampaui level elemental sea stage. Bahkan kultivator tahap transformasi kristal awal biasa akan merasa sulit untuk menahan gerakannya ini. Bahkan satu-satunya tahap transformasi kristal Luo Juetian di tempat kejadian mungkin tidak dapat menahan serangan ini. Tidak hanya Lin Xuan tidak pada tahap transformasi kristal, basis kultivasinya juga level 1 lebih rendah dari Mo Yusan. Tapi dia benar-benar menerima serangan ini tanpa goresan, dia sebenarnya setara dengan Mo Yusan. Bukankah ini terlalu konyol? Bahkan dengan keadaan pikiran dan pengalaman Mo Yusan, dia tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi terkejut pada saat ini. Namun, dia langsung merasakan niat membunuh yang lebih kuat dan lebih kejam. Tingkat ke-8 elemental sea stage, dan kultivasi Lin Xuan bahkan lebih rendah darinya, namun ia mampu menampilkan kekuatan seperti itu. Ini hanya bisa berarti bahwa bakat Lin Xuan lebih kuat darinya. Banyak talenta bisa secara langsung atau tidak langsung meningkatkan kekuatan tempur seseorang. Dengan tambahan bakat yang sangat kuat, kekuatan tempur seseorang bisa berlipat ganda. Awalnya, Mo Yusan berpikir bahwa bakatnya ada di puncak seluruh benua Dongyuan. Ada sangat sedikit orang yang bisa dibandingkan dengannya dalam bakat. Tapi sekarang, ada seseorang yang jelas lebih berbakat darinya. Ini di luar imajinasi Mo Yusan. Ini membuat Mo Yusan sangat terkejut. Orang itu bukan murid dari Sekte Awan Iblis, juga bukan seniman bela diri iblis. Di masa depan, dia kemungkinan besar akan berdiri di sisi berlawanan dari Sekte Awan Iblis. Dia mungkin menjadi musuh besar Sekte Awan Iblis. Mo Yusan memutuskan untuk membunuhnya di sini dan tidak membiarkannya tumbuh dewasa. Bahkan jika bakatnya mencengangkan, dia tidak akan lagi menakutkan setelah kematian. Memikirkan hal ini, niat membunuh di hati Mo Yusan semakin kuat. Pergi ke neraka. Mo Yusan mencengkeram pedang hitamnya dengan erat dan sekali lagi menyerang Lin Xuan. Kamu tidak bisa membunuhku. Lin Xuan mencibir. Dia memegang pedang Terminator dan bergegas maju. Ledakan yang tak tertandingi terus terdengar, dan gempa susulan yang mengerikan menyebar ke segala arah, memicu gelombang udara tak terlihat. Seluruh alun-alun terus bergemuruh. Di mata para seniman bela diri di sekitarnya, mereka hanya bisa melihat cahaya berdarah tak berujung dan cahaya abu-abu gelap terjalin, tetapi mereka tidak bisa melihat sosok keduanya bertarung. Keduanya terlalu cepat. Namun, dari suara ledakan, bisa terdengar bahwa mereka berdua telah bertarung beberapa kali dalam sekejap mata. Tidak ada yang dikirim terbang.
Jelas bahwa mereka berdua masih seimbang. Setidaknya, tak satu pun dari mereka jelas dirugikan. Adegan ini mengejutkan orang banyak. Baru sekarang para seniman bela diri yakin, meskipun budidaya kedua orang ini masih di tahap laut elemen, kekuatan mereka telah melampaui tahap laut elemental dan mencapai tahap transformasi kristal. Selain itu, mereka bukan tahap transformasi kristal level 1 biasa. Mereka kemungkinan besar semua telah mencapai tingkat-tingkat ketiga dari tahap transformasi kristal. Ini berarti bakat kedua orang ini menakutkan. Ini membuat semua orang semakin terkejut. Pada saat ini, Luo Juetian, yang awalnya duduk bersila di depan pintu hitam, memiliki ekspresi serius di wajahnya. Dia memilih mundur. Makna mendalam yang salah. Luo Juetian bergumam dengan suara rendah, matanya berkedip karena terkejut. Sebagai satu-satunya prajurit tahap transformasi kristal di tempat kejadian, dia secara alami bisa merasakannya dengan jelas. Pada saat ini, dua orang yang bertarung sama-sama menggunakan makna yang salah dan mendalam. False profound meaning adalah pemahaman tentang hukum langit dan bumi. Bab 403, Jalan Menuju Roh Surga. Sebagai wawasan tingkat tinggi tentang hukum dunia, makna mendalam palsu jauh lebih tinggi daripada konsep. Kesulitan memahaminya juga jauh melebihi konsepnya. Banyak kultivator bela diri elemental sea stage yang lebih tua tidak dapat memahami makna yang salah dan mendalam, menyebabkan mereka terjebak di elemental sea stage selama sisa hidup mereka, tidak dapat meningkatkan. Ada juga banyak prajurit tahap transformasi kristal. Bahkan mereka harus mencapai tahap transformasi kristal akhir sebelum mereka dapat memahami 10% hingga 20% dari makna mendalam yang salah. Anda dapat melihat betapa sulitnya itu. Bahkan dia sendiri hanya mengerti 15% dari makna yang salah dan mendalam. Alasan mengapa dia bisa mendapatkan tempat pertama di daftar esensi mendalam dari negara esensi timur sebagian besar karena kekuatannya mampu melepaskan kekuatan makna mendalam yang salah. Tapi sekarang, Lin Xuan dan Mo Yusan, sebagai elemental sea stage, tidak hanya memahami banyak makna yang salah dan mendalam, mereka juga mampu melepaskan kekuatan seperti itu. Itu tidak jauh lebih buruk darinya. Bahkan jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menjatuhkan keduanya. Luo Juetian juga sangat terkejut. Dia menghela nafas dalam hatinya. Seperti yang diharapkan, aku meremehkan para jenius dunia. Semua orang di sekitar Linglung, dalam keadaan mati rasa. Mereka sangat terkejut sehingga mereka tidak bisa bereaksi. Pertempuran antara keduanya menjadi semakin intens. Namun, mereka masih menemui jalan buntu. Tidak ada yang dirugikan. Ekspresi Lin Xuan tenang. Semakin dia bertarung, semakin berani dia. Di sisi lain, ekspresi Mo Yusan menjadi semakin jelek. Dia bisa merasakan peningkatan tekanan dari Lin Xuan. Skala kemenangan perlahan miring ke arah Lin Xuan. Namun, tidak ada yang bisa dilakukan Mo Yusan. Dia bahkan telah menggunakan kartu trufnya, artefak roh tingkat raja, tetapi dia masih tidak dapat mengalahkan Lin Xuan. Apalagi mengalahkan Lin Xuan di tempat. Namun, dia tidak pernah berpikir untuk menggunakan teknik rahasia untuk secara paksa meningkatkan kekuatannya untuk menyingkirkan Lin Xuan. Teknik rahasia semacam itu akan menghabiskan fondasi seseorang. Jika seseorang menggunakannya secara berlebihan, itu bahkan mungkin menghabiskan umur mereka. Itu digunakan untuk bertarung dengan nyawa seseorang di telepon. Itu adalah kartu truf yang sebenarnya. Lin Xuan mungkin mengancam Sekte Awan Iblis di masa depan, dan dia juga telah membunuh banyak murid Sekte Awan Iblis, yang membuat Mo Yusan kehilangan banyak muka. Tapi semua ini tidak cukup bagi Mo Yusan untuk benar-benar mempertaruhkan nyawanya. Dan Mo Yusan tidak mau menyerah karena martabatnya. Bagaimanapun, dialah yang memprovokasi Lin Xuan terlebih dahulu. Dia berkata bahwa dia ingin menyingkirkan Lin Xuan. Bukankah akan lebih memalukan jika dia menyerah di depan semua orang? Karena itu, dia hanya bisa terus bertarung seperti ini, mengulur waktu dan menunggu pintu hitam terbuka. Namun, ekspresi Lin Xuan acuh tak acuh dan secercah cahaya melintas di matanya. Dia secara alami melihat melalui situasi Mo Yusan, tetapi dia tidak terburu-buru. Dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk menguji kekuatan sejatinya. Bahkan jika dia tidak menggunakan mantra naga primordial, dia masih bisa menunjukkan kekuatan aslinya. Dia memang telah mencapai puncak jenius yang tak terhitung jumlahnya. Adapun mengapa kekuatannya perlahan meningkat, itu karena dia telah menggunakan kesempatan untuk bertarung dengan Mo Yusan. Sementara Ki batinnya berada dalam kekacauan, dia telah menyatu dan menggunakan semua harta duplikat. Bakatnya sendiri telah mencapai tingkat kaisar, jadi menggabungkan dengan beberapa harta tingkat kaisar secara alami tidak sulit.
Kecepatannya sangat cepat. Karena potensinya meningkat sekali lagi, kekuatannya juga meningkat sedikit. Dengan demikian, situasi ini terjadi. Lin Xuan memperkirakan bahwa paling lama 10 menit lagi, dia akan dapat sepenuhnya menang. Tidak lama kemudian, dia bahkan mungkin bisa mengalahkan Mo Yusan. Namun, masih mustahil baginya untuk membunuh Mo Yusan. Bagaimanapun, sebagai jenius nomor 1 dari Sekte Awan Iblis, Mo Yusan mungkin memiliki banyak kartu truf yang kuat. Misalnya, dia mungkin memiliki teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatannya. Namun, Lin Xuan tidak peduli tentang itu. Bagaimanapun, dia tidak memiliki dendam terhadap Mo Yusan, jadi Lin Xuan tidak terburu-buru untuk membunuhnya. Waktu berlalu dengan lambat. Sebelum mereka menyadarinya, mereka telah bertarung selama 5 menit. Mereka berdua tiba di sisi timur alun-alun di depan pintu hitam besar. Keduanya bentrok sekali lagi, dan gempa susulan yang menakutkan menghilang. Pintu hitam juga berada dalam jangkauan. Pintu mengeluarkan suara keras. Setelah itu, sepertinya sudah waktunya pintu terbuka. Atau mungkin itu adalah efek dari serangan mereka. Pintu hitam besar itu benar-benar terbuka. Dan di balik pintu hitam ada pemandangan lain. Itu adalah jalur hitam emas. Lebarnya 100 meter. Ujungnya sepertinya jalan tanpa akhir. Itu adalah jalan roh suci dalam pencobaan kedua. Semua orang tercengang saat melihat ini. Pada saat ini, sosok putih berubah menjadi seberkas cahaya dan masuk seolah-olah dia sedang melewati ruang angkasa. Dalam sekejap mata, itu menghilang dari pandangan semua orang. Itu adalah daftar esensi mendalam dari jenius nomor 1 negara esensi timur, Luo Juetian. Pintu hitam telah terbuka. Pencobaan kedua, jalan roh suci, akhirnya muncul. Ayo cepat masuk, ayo pergi. Baru saat itulah semua orang bereaksi. Setelah beberapa saat, semua orang menyerah menonton pertempuran antara Lin Xuan dan Mo Yusan dan bergegas menuju pintu hitam. Atau lebih tepatnya, orang-orang bergegas menuju jalan roh suci di balik pintu hitam. Melewati percobaan kedua, mendapatkan harta, dan meningkatkan kekuatan mereka sendiri adalah hal yang paling penting bagi para jenius. Adapun pertempuran antara Lin Xuan dan Mo Yusan, itu juga sangat seru. Namun, itu bahkan tidak layak disebut jika dibandingkan dengan yang pertama. Awalnya, setelah pertempuran antara Lin Xuan dan Mo Yusan sudah cukup untuk mencabik-cabik sebagian besar jenius di tempat. Namun, saat pintu hitam terbuka, fluktuasi aneh memenuhi seluruh pemandangan. Itu benar-benar menghilangkan semua gempa susulan. Semua jenius bisa bergegas ke pintu hitam. Jian Chen, Bai Ningbing, Murong Xingyu, Murong Xingchen, dan yang lainnya tidak lagi mengkhawatirkan keselamatan Lin Xuan setelah melihat bahwa dia bisa melawan Mo Yusan. Mereka bergegas menuju pintu hitam. Ada ledakan lagi. Keduanya dikirim terbang kembali 100 meter. Lin Xuan, kamu cukup beruntung. Anda benar-benar bertemu dengan pembukaan jalan roh suci. Aku akan melepaskanmu hari ini. Pembantaian murid-murid Sekte Awan Iblis saya tidak akan ditoleransi. Tunggu saja, cepat atau lambat, aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Mo Yusan berteriak dingin, ekspresinya menyeramkan. Dia juga tidak menyangka bahwa dia benar-benar tidak akan dapat menaklukkan Lin Xuan, yang berada di tingkat ke-8 dari tahap laut unsur. Dia belum pernah bertemu hal seperti itu sebelumnya. Dia hanya merasa terhina. Tapi sekarang dia sudah sedikit dirugikan. Dia juga tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk menang, dan bahkan lebih tidak mungkin baginya untuk membunuh Lin Xuan. Dia hanya bisa meninggalkan beberapa kata kasar. Dia hanya bisa mengakhiri pertempuran ini ketika pintu hitam terbuka. Ini bisa dianggap dia meninggalkan wajahnya. Dia berubah menjadi bayangan hitam dan memasuki pintu hitam. Lin Xuan juga mencibir. Dia sedikit terdiam. Namun, karena Mo Yusan telah berhenti berkelahi, dia tidak akan membuang waktu lagi. Dia berjalan menuju pintu hitam. Dalam pertempuran ini, dia sudah membiarkan Mo Yusan memahami sebagian dari kekuatan sejatinya. Namun, mereka tidak dapat memutuskan hidup dan mati. Tidak perlu melanjutkan pertempuran ini. Dia tidak terus mengganggunya. Tes berikutnya lebih penting. Bab 404, berbaris. Kemudian Lin Xuan bergegas ke pintu hitam. Apa yang memasuki pandangannya adalah jalan setapak yang lebarnya 100 meter. Dia tidak bisa melihat ujungnya, seolah-olah itu adalah jalan tanpa akhir. Ini adalah jalan pencobaan kedua dari roh suci. Ekspresi Lin Xuan sedikit berkedut. Sebelum dia memasuki area inti, dia telah bertanya kepada Jian Chen, Bai Ningbing, dan 3 lainnya tentang jalan roh suci,
dan dia sudah mendapatkan pemahaman tertentu tentang jalan roh suci. Jalan roh suci dalam pencobaan kedua juga dikenal sebagai ujian kehendak. Jalan roh suci akan menguji kehendak mereka yang memasuki pencobaan kedua. Selama mereka melewati jalan roh suci sepanjang 100.000 meter, mereka akan lulus ujian. Meskipun ini mungkin tidak tampak sulit, mereka sebenarnya harus menanggung kekuatan yang lebih kuat dengan setiap langkah yang mereka ambil. Bagaimanapun, ini adalah kekuatan yang tercermin dalam tubuh dan pikiran mereka. Hanya dengan mengertakkan gigi dan menahan rasa sakit di tubuh dan energi mental mereka, mereka akan dapat melewati ujian ketiga. Pada saat ini, lebih dari 40.000 jenius telah menyerbu ke jalan roh suci. Sebagian besar jenius sangat cepat, karena mereka bergegas 100 meter dalam sekejap. Beberapa jenius yang lebih lemah hanya bisa perlahan berjalan maju dengan susah payah. Lin Xuan menyapu pandangannya ke para jenius di depannya tanpa ragu-ragu. Dia kemudian melangkah ke jalan roh suci. Pada saat itu, Lin Xuan tidak bisa menahan perasaan tubuhnya tenggelam. Dia merasakan tekanan yang sangat berat datang dari void ke segala arah. Seolah-olah puluhan ribu kilogram kekuatan menghancurkannya. Ketika Lin Xuan mencoba mengambil langkah maju, tekanannya menjadi lebih berat. Setelah itu, dengan setiap langkah yang diambil Lin Xuan, tekanan menjadi lebih kuat. Setelah berjalan selusin langkah, Lin Xuan berhenti. Matanya bersinar dengan cahaya terang. Dia sekarang memiliki sedikit pemahaman tentang jalan roh suci. Namun, kekuatan ini tidak layak disebutkan kepada dia saat ini. Bahkan jika kekuatan jalan roh suci meningkat 10 atau 100 kali lipat, dia masih akan merasa baik-baik saja. Segera setelah itu, Lin Xuan meningkatkan kecepatannya dan terbang ke depan seperti seberkas cahaya. Dalam sekejap mata, dia sudah melakukan perjalanan beberapa ratus meter. Dia bertindak seolah-olah tekanan berat yang datang dari segala arah bukanlah apa-apa. Kecepatan ini terlalu menakutkan. Dia mampu bertarung melawan Mo Yusan di tingkat ke-8 dari Elemental Sea Stage tanpa dirugikan. Ini adalah jenius yang menakutkan, dia terlalu kuat. Fakta bahwa dia mampu bergerak dengan kecepatan yang mengerikan menunjukkan bahwa dia memiliki konstitusi yang sangat kuat dan kemauan yang sangat kuat. Dalam perjalanan, semua jenius memandang Lin Xuan, yang dengan cepat menyusul mereka tetapi tidak melambat sama sekali, dan mereka semua sangat terkejut. Namun, mereka telah melihat pertempuran antara Lin Xuan dan Mo Yusan. Semua orang bisa mengerti ini, tetapi mereka sedikit terkejut. Di depan mereka, ekspresi Lin Xuan acuh tak acuh saat dia terus berlari ke depan. Tak lama, Lin Xuan telah menyusul Jian Chen, Bai Ningbing, dan 3 lainnya. Mereka berlima hanya berjalan 500 meter sebelum mereka merasa sulit untuk bergerak. Tidak perlu terburu-buru, katanya. Masih banyak orang di belakangmu. Berjalan saja perlahan, aku tidak akan menunggumu. Setelah meninggalkan kata-kata ini untuk mereka berlima, Lin Xuan terus bergegas maju. Segera, dia berada 1000 meter jauhnya. Kecepatan lari Lin Xuan melambat saat ekspresinya berubah serius. Dia merasakan tekanan dari void di sekitarnya tiba-tiba menjadi 10 kali lebih berat. Tubuhnya sedikit tenggelam, dan aliran esensi spiritual di dantiannya melambat. Bahkan rasa sakit yang sangat lemah datang dari lautan kesadarannya. Apakah masih ada penindasan mental saya di sini? Lin Xuan bergumam di dalam hatinya, tetapi ekspresinya tetap tidak berubah. Kemudian dia terus bergegas maju. Dia tidak meniru keterampilan orang lain. Meskipun semua orang berada dalam jarak 100 meter. Bagaimanapun, dia hanya memiliki 100 juta poin energi tersisa. Lin Xuan berencana menggunakannya pada Qiyu, Guo Hongda, atau Luo Juetian. Di sisi lain, tekanan tanpa bentuk menyebabkan kecepatan harta tingkat kaisar yang diduplikat meningkat sedikit. Ini bisa dianggap sebagai kejutan yang tidak terduga. Selain itu, kekuatan fisiknya sepertinya perlahan meningkat. Lin Xuan cukup puas dan terus bergegas maju. Lin Xuan jauh di belakang sebagian besar jenius. Ketika para jenius lainnya menyadari bahwa Lin Xuan mampu menjaga kecepatan seperti itu meskipun dia berada ribuan meter jauhnya, mereka semua terkejut. Saat mereka melanjutkan di sepanjang jalan roh suci, mereka bisa merasakan tekanan mengerikan dari tempat itu. Sementara mereka merasa sulit untuk mengambil beberapa langkah ke depan, Lin Xuan, di sisi lain, mampu mendukung kecepatan yang begitu mengejutkan. Sebagai perbandingan, mereka semua terkejut luar biasa. Namun, ketika mereka menyadari bahwa Lin Xuan yang bergegas masuk, mereka merasa ini dapat diterima. Bagaimanapun, Lin Xuan adalah seseorang yang bisa melawan Mo Yusan dengan tahap laut elemental tingkat ke-8 tanpa dirugikan. Bakat dan potensinya sebanding dengan Qiyu,
Yunlan, dan 4 jenius teratas lainnya dari negara kelas 1. Bahkan, bakatnya mungkin melampaui mereka dengan beberapa poin. Dapat dimengerti baginya untuk memiliki kemauan yang kuat dan kekuatan fisik yang menakutkan. Tanpa disadari, setengah jam berlalu. Lin Xuan sudah maju 7.000 meter ke jalan roh suci. Dan beberapa ratus meter di depannya, Murong Xingyu, Murong Xingchen, dan jenius dari sekte roh elemental, Zhang Yun, semuanya berjuang untuk maju. Pada titik ini, Lin Xuan merasakan tekanan dari void di sekitarnya mencapai jutaan kilogram. Di dalam dantian, aliran esensi spiritual melambat beberapa kali. Rasa sakit di lautan kesadarannya tidak lagi lemah, dan itu menjadi sangat jelas. Namun, ini masih bukan masalah bagi Lin Xuan. Lin Xuan, jika kamu terus menggunakan kecepatan ini, mungkin akan sangat sulit bagimu di masa depan. Pada saat ini, sebuah suara datang dari depan Lin Xuan. Itu adalah Murong Xingyu. Apakah ada masalah? Lin Xuan melambat dan bertanya. Pada titik ini, tekanan void di sekitar Lin Xuan sudah sangat menakutkan. Bahkan jika itu adalah prajurit Peak of Elemental Stage lainnya, itu sudah bagus jika mereka bisa menggunakan 30% dari kekuatan mereka. Tetapi bagi Lin Xuan, ini bukan apa-apa. Dia mengolah level 1 dari seni dewa pemurnian tubuh, mantra naga primordial, dan mencapai tingkat penyelesaian besar. Bahkan jika dia tidak mengaktifkan mantra naga primordial, kekuatan fisiknya sendiri masih mencengangkan. Kekuatan penindas di sini hampir tidak berpengaruh padanya. Dia masih bisa melepaskan kekuatan penuhnya. Ini tidak menghalangi kecepatannya sama sekali. Bagaimanapun, semakin jauh seseorang menempuh jalan roh suci, semakin menakutkan tekanannya. Mungkin tiba-tiba meroket tiba-tiba. Melihat itu, Murong Xingyu menjelaskan. Jika Anda cukup beruntung untuk dipukul oleh kekuatan 10 kali lebih besar dari kecepatan Anda mungkin tidak dapat menahannya, dan Anda mungkin menderita luka dalam atau bahkan dikirim terbang, dan kemudian akan lebih sulit bagi Anda untuk kembali. Saya mengerti, terima kasih atas pengingat Anda. Lin Xuan sedikit mengangguk ketika mendengar ini. Dia berterima kasih padanya dan terbang ke depan. Kecepatannya juga sedikit melambat, tapi dia masih jauh lebih cepat daripada para jenius lainnya. Pada saat yang sama, kecepatannya juga jauh melampaui Murong Xingyu, Zhang Yun, dan 2 lainnya. Dengan sangat cepat, dia telah melampaui mereka bertiga. Lin Xuan terus bergerak maju dengan kecepatan kilat. Murong Xingyu menatap punggung Lin Xuan saat cahaya aneh melintas di matanya. Saat itu, di negara bagian Fengwu, mereka berdua masih bertarung di arena. Bab 405, kalahkan dia. Saat itu, mereka berdua masih bertengkar. Pada akhirnya, Lin Xuan yang menggunakan kartu truf yang kuat untuk menang. Dan sekarang, hanya 10 hari telah berlalu. Belum lagi fakta bahwa basis kultivasi Lin Xuan telah maju oleh seluruh ranah utama, kekuatannya juga meningkat secara eksponensial. Dia mungkin bahkan tidak akan bisa menahan pukulan biasa dari Lin Xuan sekarang. Ini membuat hati Murong Xingyu sangat rumit. Dan Lin Xuan bisa dianggap sebagai jenius mengerikan yang dengan cepat naik ke tampuk kekuasaan di bawah kesaksiannya. Hati Murong Xingyu juga berdesir. Lin Xuan, di sisi lain, tidak mengetahui semua ini. Dia terus bergerak maju. Tanpa disadari, jarak yang dia tempuh mendekati 10.000 meter. Kecepatannya semakin melambat. Pada jarak ini, jumlah jenius di depan Lin Xuan telah menyusut menjadi kurang dari 100. Selain Guo Hongda, Qiyu, Luo Juetian, dan Yunlan, yang merupakan 4 jenius teratas dari negara kelas 1, dan Mo Yusan. Kultivasi terendah dari para jenius ini adalah Elemental Sea Stage level 9. Pada jarak ini, apa yang disebut celah kultivasi sama sekali tidak berguna. Ini karena tekanan mengerikan yang datang dari void di sekitarnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan esensi spiritual di dantian mereka ditekan dengan kuat dan tidak bisa lagi beredar. Mungkin hanya Luo Juetian, yang telah mencapai tahap transformasi kristal, masih bisa menggunakan sebagian kecil dari kekuatan Crystal Essence. Yang lain tidak dapat menggunakan basis kultivasi mereka. Mereka hanya bisa mengandalkan kekuatan fisik mereka sekarang. Lin Xuan juga bisa merasakan tekanan dari void di sekitarnya, yang seperti gunung besar. Untungnya, fisiknya cukup kuat. Bahkan jika dia tidak bisa mengaktifkan esensi spiritual, dia masih bisa menahan tekanan, itulah sebabnya dia aman dan sehat. Namun, dalam hal energi mental. Lin Xuan merasa bahwa rasa sakit di benaknya semakin kuat dan kuat. Dia tidak bisa mengabaikannya lagi. Lin Xuan terus bergerak maju.
Segera, dia melintasi jarak 10.000 meter. Lin Xuan merasakan tekanan di sekitarnya meningkat beberapa kali. Namun, Lin Xuan masih tahan, jadi dia terus bergerak maju. Namun, kecepatannya melambat sekali lagi. Segera, dia maju beberapa ribu meter lagi. Pada saat ini, hanya ada sekitar 20 orang yang tersisa di depan Lin Xuan. Luo Juetian, Yun Lan, dan Mo Yusan masih di depan. Di antara mereka, Luo Juetian adalah yang pertama. Jarak yang dia tempuh sudah mencapai lebih dari 30.000 meter. Mengikuti di belakang adalah Qiyu, yang juga telah dikultivasikan salah satu dari 3 seni divine pemurnian tubuh yang hebat, teknik tubuh surgawi yang mendominasi. Pada saat ini, seluruh tubuh Qiyu melompat dengan kilat, memancarkan cahaya menyilaukan yang membuat orang tidak mungkin melihatnya secara langsung. Ada aura mendominasi yang tak tertandingi yang mengguncang void di sekitar Qiyu. Dia telah mengaktifkan teknik tubuh surgawi yang mendominasi. Meskipun Lin Xuan telah tertinggal di belakang Luo Juetian, dia hanya beberapa ratus meter di belakang Qiyu. Bahkan, dalam hal kekuatan fisik, bahkan Luo Juetian tidak bisa dibandingkan dengan Qiyu. Namun, setelah 10.000 meter, tekanan berat di sekitarnya tiba-tiba meningkat, membekukan semua esensi spiritual Qiyu. Di sisi lain, Luo Juetian masih bisa menggunakan kultivasi tahap transformasi kristalnya untuk menggunakan sebagian energi kristal mendalam di dantiannya. Itulah mengapa dia melampaui Qiyu, yang telah mengaktifkan teknik tubuh surgawi yang mendominasi. Ribuan meter di belakangnya adalah Mo Yusan, Yun Lan, dan Guo Hongda. Meskipun mereka bertiga semua berada pada level jenius teratas dari 4 negara kelas 1 yang hebat, keuntungan mereka di Jalan Roh Suci tidak ada bandingannya dengan 2 di depan mereka. Di belakang mereka adalah prajurit Peak of Elemental Sea Stage lainnya. Sebagai perbandingan, perbedaan di antara mereka jelas. Lin Xuan melihat ke kejauhan, matanya berkedip-kedip dengan cahaya terang. Sayangnya, dia tidak bisa mengaktifkan mantra naga primordial. Jika tidak akan sulit baginya untuk melampaui Qiyu dengan seni divine pemurnian tubuh ini, yang bahkan lebih murni daripada Qiyu. Itu juga sangat mungkin bahwa dia akan dapat mengejar Luo Juetian. Tapi ini adalah ujian kemauan, bukan yang sangat penting. Ini tidak layak dia mengungkapkan begitu banyak kekuatannya. Yang perlu dia lakukan hanyalah lulus ujian ini. Ekspresi Lin Xuan tetap tidak berubah saat dia terus bergerak maju. Tak lama, dia telah menempuh jarak beberapa ribu meter lagi. Namun, pada jarak ini, tekanan di sekitarnya telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Tanpa mengaktifkan mantra naga primordial, Lin Xuan tidak bisa lagi bergerak secepat sebelumnya. Dia harus bergerak maju selangkah demi selangkah, menghasilkan suara gemuruh. Kecepatannya beberapa kali lebih lambat dari sebelumnya. Namun, dia masih yang kedua setelah Luo Juetian dan Qiyu dan jauh melampaui prajurit lainnya. Bahkan Mo Yusan, Yun Lan, dan Guo Hongda tidak bisa dibandingkan dengannya. Segera, dia berjalan 1000 meter lagi. Pada saat ini, Lin Xuan memperhatikan sosok berjubah hitam yang akrab di depannya. Itu adalah murid dari Sekte Awan Iblis. Orang itu telah mengikuti Mo Yusan sebelumnya, dan kultivasinya telah mencapai puncak tahap laut elemental. Melihat panel propertinya, dia adalah seorang jenius yang tidak kalah dengan Zhou Yun. Senyum dingin melintas di mata Lin Xuan. Zhao Yan ini adalah antek Mo Yusan. Di antara murid-murid Sekte Awan Iblis, dia dan Zhou Yun memiliki basis dan status kultivasi tertinggi. Jika Lin Xuan bisa membunuhnya, itu akan setara dengan mematahkan salah satu lengan Mo Yusan. Mo Yusan tidak bisa begitu sombong. Lin Xuan tidak bisa membiarkannya pergi. Para prajurit dari Sekte Awan Iblis bukanlah orang baik. Mereka telah membunuh banyak orang. Lin Xuan tidak akan merasakan apa-apa bahkan jika dia membunuhnya. Dan sekarang, di Jalan Roh Suci ini, Zhao Yan tidak lagi memiliki kemungkinan untuk melarikan diri. Zhao Yan mendengar suara di belakangnya. Dia ingin tahu siapa yang menyusulnya begitu cepat. Dia berbalik dan melihat. Seketika, dia ketakutan setengah mati. Dia tidak menyangka bahwa orang yang mengejarnya adalah Lin Xuan. Dan sekarang, Mo Yusan tidak ada di sisinya. Kekuatan menakutkan yang ditampilkan Lin Xuan di alun-alun sudah cukup untuk membunuhnya dalam sekejap. Lin Xuan, di sisi lain, sangat ganas. Dia telah membantai puluhan pembudidaya dari Sekte Awan Iblis. Di alun-alun di luar, Lin Xuan membunuh Zhou Yun dengan satu pukulan. Ini membuat Zhao Yan sangat takut. Pada saat ini, dia tidak bisa melarikan diri. Zhao Yan jatuh ke dalam ketakutan yang tak ada habisnya. Beberapa menit kemudian, Lin Xuan menyusul Zhao Yan. Wajah Zhao Yan pucat dan tubuhnya gemetar.
Ini karena tekanan berat yang datang dari void sekitarnya di jalan roh suci. Alasan utamanya adalah karena aura Lin Xuan. Lin Xuan, apa yang kamu coba lakukan? Zhao Yan sangat takut. Jika kamu mati di sini, bagaimana reaksi Mo Yusan? Lin Xuan mengatakannya dengan acuh tak acuh. Dia sepertinya berbicara tentang masalah sepele. Ketika Zhao Yan mendengar ini, wajahnya dipenuhi ketakutan. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, Lin Xuan, saya mohon, tolong selamatkan saya. Apakah kamu tidak suka merampok orang lain? Cincin penyimpanan saya ada di sini. Ambillah. Selain itu, saya tahu banyak reruntuhan dan peta harta karun. Selama Anda membiarkan saya pergi dan melewati jalan roh suci, saya akan dapat menariknya untuk Anda. Zhao Yan tahu bahwa dia bukan tandingan Lin Xuan. Di jalan roh suci ini, tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan memohon belas kasihan Lin Xuan. Karena itu, dia berinisiatif untuk menyerahkan cincin penyimpanan. Itu ide yang cukup bagus. Namun, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Lin Xuan mencibir. Melihat ini, Zhao Yan tahu bahwa Lin Xuan tidak akan pernah membiarkannya pergi. Dia berkata dengan suara tegas. Lin Xuan, Sekte Awan Iblis, adalah kekuatan tingkat tuan dari benua Dongyuan. Sebelum dia selesai berbicara, cahaya dingin melintas di lehernya. Dia tidak bisa terus berbicara. Bab 406. Sekali lagi, pikirnya. Suara percikan darah bisa terdengar. Tenggorokan Zhao Yan tertembus, dan dia tidak lagi bernapas. Lin Xuan telah membunuhnya dengan lambaian tangannya yang santai. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Mata Zhao Yan melebar. Dia meninggal dengan penyesalan. Dia sepertinya tidak ingin percaya bahwa Lin Xuan benar-benar berani membunuhnya begitu saja. Dasar sampah, beraninya kamu mengancamku? Lin Xuan mendengus dingin. Dia menyingkirkan cincin penyimpanan Zhao Yan dan melemparkan mayat itu ke samping. Lin Xuan, kamu pasti mati. Aku akan mengingatmu. Mo Yusan, yang berada lebih dari 20.000 meter di depan Lin Xuan, melihat pemandangan ini. Matanya membelalak, matanya merah saat dia meraung berulang kali. Lin Xuan benar-benar berani membunuh murid lain dari Sekte Awan Iblis di depannya. Itu seperti tamparan keras di wajahnya. Dia tidak akan pernah memaafkan Lin Xuan. Mo Yusan sangat marah. Karena dia saat ini berada di jalan roh suci, dia tidak bisa kembali. Jika tidak, dia pasti akan kembali dan bertarung dengan Lin Xuan. Banyak jenius di belakangnya sangat terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Tak satupun dari mereka yang menyangka bahwa Lin Xuan benar-benar berani membunuh murid Sekte Awan Iblis, Zhao Yan, di depan Mo Yusan sekali lagi. Kali ini, Lin Xuan benar-benar berselisih dengan Sekte Awan Iblis. Mereka juga melihat Lin Xuan mengambil semua barang berharga Zhao Yan, hanya menyisakan satu set pakaian. Ekspresi mereka sangat aneh saat ini. Ini adalah jalan roh suci dalam percobaan kedua, namun Lin Xuan benar-benar melakukan hal seperti itu. Ekspresi wajah beberapa jenius yang telah dirampok Lin Xuan di wilayah luar alam rahasia aneh, dan mereka tampak agak terdiam. Orang ini terlalu serakah. Mengesampingkan fakta bahwa dia telah merampok orang lain di wilayah luar, dia sekarang merampok orang lain di jalan roh suci. Namun, mata mereka menunjukkan ekspresi aneh. Jika Lin Xuan benar-benar merampok seseorang di jalan roh suci, maka itu sangat mungkin. Lin Xuan sudah merampok mereka sekali. Selain satu set pakaian, mereka tidak memiliki harta lain pada mereka. Mereka percaya bahwa itu Lin Xuan akan membiarkan mereka pergi bahkan jika dia merampok mereka sekali lagi. Adapun yang lain, Lin Xuan pasti akan mengambil harta mereka. Mereka semua dalam kondisi menyedihkan akibat perampokan Lin Xuan. Jika mereka bisa melihat Lin Xuan mengambil harta para jenius lainnya, sisanya akan berakhir seperti mereka. Kalau begitu, tidak ada yang akan menertawakan mereka, bukan? Pada saat itu, mereka akan merasa lebih baik. Para jenius yang telah menjadi korban pencurian Lin Xuan mulai mengharapkannya sebagai hasilnya. Namun, ekspresi Lin Xuan tetap acuh tak acuh. Dia melihat cincin penyimpanan Zhao Yan dan sedikit mengangguk. Dia memang layak menjadi jenius Peak of Elemental Sea Stage dan murid dari Devil Cloud Sect. Ada banyak harta karun di cincin penyimpanan ini. Di antara ribuan jenius, dia telah merampok sebelumnya, hartanya bisa masuk dalam 10 besar. Itu adalah panen lain. Segera setelah itu, Lin Xuan menyimpan cincin penyimpanan. Namun, matanya mengungkapkan cahaya aneh. Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya. Di jalan roh suci ini, tidak ada yang bisa melarikan diri. Jika itu masalahnya, maka ini akan menjadi kesempatan sempurna untuk merampok.
Lin Xuan memandang selusin jenius di depannya saat matanya bersinar dengan cahaya terang. Dia secara alami tidak akan melewatkan kesempatan untuk mendapatkan sejumlah besar batu roh. Karena bakat dan potensinya terus meningkat, sumber daya kultivasi yang dia butuhkan menjadi semakin melimpah. Selain itu, dia juga memiliki mantra naga primordial. Secara alami, semakin banyak sumber daya kultivasi yang dimilikinya, semakin baik. Segera, Lin Xuan mengambil keputusan. Dia terus bergerak maju. Di depan Lin Xuan adalah seorang pria muda yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Kultivasi pemuda ini telah mencapai puncak tahap laut elemental. Pemuda ini harus menjadi jenius di bagian atas daftar esensi mendalam dari 4 negara kelas 1 teratas. Ketika pemuda itu melihat bahwa Lin Xuan telah membunuh Zhao Yan dengan santai, dia langsung ketakutan. Dia berpikir bahwa dia tidak akan kalah dari Zhao Yan, tetapi dia juga bukan pertandingan Lin Xuan. Ketika dia melihat Lin Xuan mendekatinya, dia terkejut. Dia segera meningkatkan kecepatannya dan berlari ke depan. Namun, tekanan dari Void yang mengelilingi jalan roh Holy terlalu berat. Karena fisiknya jauh lebih lemah daripada Lin Xuan, kecepatannya secara alami jauh lebih lambat daripada Lin Xuan. Tidak butuh waktu lama bagi Lin Xuan untuk menyusulnya. Kami belum pernah bertemu sebelumnya, kami juga tidak memiliki dendam di antara kami. Aku tidak akan melakukan apapun padamu selama kamu menyerahkan cincin penyimpanan. Lin Xuan berbicara dengan acuh tak acuh kepada pemuda itu. Jangan pernah berpikir tentang itu. Bahkan jika kamu membunuhku, aku tidak akan memberimu cincin penyimpanan. Pria muda berbaju hitam itu berteriak dengan dingin. Kepribadiannya jauh lebih kuat daripada Zhao Yan. Begitukah? Lin Xuan tersenyum dingin dan berkata, aku sudah mengatakannya sebelumnya, aku tidak akan membunuhmu. Saya tentu saja tidak akan kembali pada kata-kata saya. Namun, jika Anda bersikeras untuk tidak menyerahkan cincin penyimpanan, maka jangan salahkan saya karena tidak sopan. Aku bisa membiarkanmu berjalan di jalan roh suci lagi. Bagaimana? Lin Xuan tidak bercanda. Artinya, jika pemuda berbaju hitam itu tidak mau menyerahkan cincin penyimpanan, dia akan melakukan hal yang sama. Lin Xuan, kamu terlalu tidak tahu malu. Ketika pemuda itu mendengar ini, wajahnya memerah saat dia mengutuk dengan marah. Namun, karena kekuatan Lin Xuan, dia hanya bisa mengutuk dan tidak berani melakukan apapun. Sebaliknya, karena emosinya terlalu berfluktuasi, dia hampir menderita luka dalam akibat syok. Bagaimana? Jangan membuatku mengatakannya lagi. Lain kali, aku akan menyerang secara langsung. Lin Xuan mengancam lagi. Pada akhirnya, pemuda itu masih menyerahkan cincin penyimpanan kepada Lin Xuan. Tidak sulit bagi Lin Xuan untuk mengalahkannya kembali dan mengambil cincin penyimpanannya. Pada saat itu, dia tidak akan kehilangan cincin penyimpanannya begitu saja. Dia juga akan terluka dan tidak bisa bergerak maju lagi. Setelah ragu-ragu sejenak, dia membuat pilihannya. Lin Xuan menyimpan cincin penyimpanan pemuda itu dalam warna hitam dan terus bergerak maju di bawah tatapannya yang marah. Namun, tekanan yang dirasakan Lin Xuan menjadi lebih menakutkan. Pada titik ini, Lin Xuan hanya bisa berjalan maju selangkah demi selangkah. Dia bahkan tidak bisa menggunakan teknik gerakannya lagi. Suara langkah kaki yang keras terdengar dengan setiap langkah yang diambilnya. Rasa sakit dalam kondisi kesadarannya juga semakin kuat. Ekspresi Lin Xuan juga menjadi lebih serius. Namun, ini masih tidak terlalu membebani Lin Xuan. Kecepatan Lin Xuan telah melambat banyak, tetapi dia masih jauh lebih cepat daripada yang lain. Selain Luo Juetian dan Qiyu, kecepatan semua orang bahkan tidak setengah dari Lin Xuan. Tidak lama kemudian, Lin Xuan menyusul orang lain di depannya. Ini adalah puncak dari Elemental Sea Stage. Orang ini juga tahu bahwa dia bukan tandingan Lin Xuan. Setelah beberapa saat ragu, dia mengambil inisiatif untuk menyerahkan cincin penyimpanan ke Lin Xuan. Setelah Lin Xuan mendapatkan cincin penyimpanan, dia juga membiarkan orang itu pergi dan melanjutkan perjalanannya. Setelah menjarah semua jenius, dia bertemu. Bab 407, Jalan Menuju Roh Surga. Ada dua orang yang menolak untuk menyerahkan cincin penyimpanan, tidak peduli apa. Lin Xuan tidak menunjukkan belas kasihan saat dia mengirim mereka berdua terbang dengan satu pukulan. Lin Xuan sebenarnya tidak menggunakan banyak kekuatan. Dia hanya merusak keseimbangan di antara mereka berdua. Keduanya terbang seperti bola meriam di bawah tekanan mengerikan dari jalan roh suci. Keduanya sudah menderita luka ringan. Setelah pukulan Lin Xuan mendarat pada mereka, mereka sudah terluka parah. Setelah dikirim terbang kembali, mereka tidak akan bisa lagi lulus ujian jalan roh suci.
Ketika para jenius lainnya melihat pemandangan ini, tubuh mereka mulai bergetar. Ketakutan mereka terhadap Lin Xuan telah tumbuh lebih kuat. Tidak lama kemudian, Lin Xuan mengalahkan lebih dari 20 jenius dan melanjutkan perjalanannya. Lin Xuan segera mencapai jarak 20.000 meter. Di depan Lin Xuan, hanya ada Luo Juetian, Qiyu, Mo Yusan, dan 5 orang lainnya yang tersisa. Orang yang berdiri di depan masih Luo Juetian. Pada saat ini, Luo Juetian sudah mencapai jarak 60.000 meter. Dia sudah melintasi setengah jarak. Setelah membuka pintu hitam, hanya setengah jam telah berlalu sejak mereka memasuki jalan roh suci. Sidang kedua akan berlangsung sepanjang hari. Luo Juetian bahkan melampaui Qiyu, yang telah mencapai alam pemurnian tubuh sejauh 1000 meter. Ini lebih lanjut menunjukkan kesenjangan besar antara tahap transformasi kristal dan tahap laut elemental. Setelah itu adalah Mo Yusan. Meskipun Mo Yusan adalah yang terakhir masuk, namun, sebagai jenius terkuat dari Sekte Awan Iblis, kekuatannya mungkin lebih lemah daripada Luo Juetian yang berada di tahap transformasi kristal. Namun, kekuatannya pasti melampaui Qiyu, Guo Hongda, dan Yun Lan. Namun, dalam percobaan ini, Qiyu memiliki keuntungan karena ia dikultivasikan seni dewa pemurnian tubuh, sehingga ia mampu melampaui Mo Yusan. Dua lainnya tidak sekuat Mo Yusan. Oleh karena itu, mereka semua dilampaui oleh Mo Yusan. Pada saat ini, Mo Yusan hanya beberapa ribu meter di belakang Qiyu. Namun, dia sudah melampaui Guo Hongda dan Yun Lan beberapa ribu meter. Ini semakin membuktikan perbedaan kekuatan mereka. Namun, pada saat ini, tidak ada yang berminat untuk peduli tentang hal-hal seperti itu. Saat mereka terus bergerak maju, tekanan yang datang dari Void menjadi semakin menakutkan. Tidak hanya fisik mereka, tetapi bahkan rasa sakit di lautan kesadaran mereka menjadi semakin intens. Semua orang mengertakkan gigi dan bergerak maju. Bahkan Lin Xuan mengertakkan gigi dan maju. Ide Lin Xuan untuk merampok 1000 orang di jalan roh suci benar-benar menghilang pada saat ini. Saat Lin Xuan terus bergerak maju, tekanan yang datang dari segala arah sangat membatasi kekuatannya. Pada saat yang sama, dia juga menyadari bahwa ujian kedua dari jalan roh suci tidak bersatu. Tes setiap orang berbeda. Tekanan yang datang dari segala arah juga tergantung pada kultivasi orang tersebut. Semakin kuat basis kultivasi seseorang, semakin kuat tekanan yang harus mereka tanggung. Lin Xuan terus maju sesuai dengan tekanan yang dia alami. Akan sangat sulit baginya untuk melintasi 100.000 meter jalan roh suci. Adapun yang lain, akan lebih mustahil bagi mereka untuk melintasi 100.000 meter. Mungkin tidak ada 20 orang yang bisa melewatinya pada akhirnya. Adapun mengapa yang lain jauh lebih lambat dari Luo Juetian, Qiyu, Mo Yusan, dan yang lainnya. Meskipun tekanan yang mereka tahan sangat kuat, kekuatan mereka lebih kuat, dan kemauan mereka juga sangat kuat. Itulah mengapa mereka dapat dengan mudah menahan tekanan kuat ini dan bergerak lebih cepat. Dan menjelang akhir, sebagian besar kekuatan mereka dibatasi. Di bawah tekanan jalan roh suci, Lin Xuan mungkin belum tentu bisa mengalahkan para jenius lainnya. Bahkan, dia mungkin kalah dari mereka. Namun, Lin Xuan ingin merampok mereka terlebih dahulu sebelum melanjutkan tes. Lin Xuan tidak pernah memikirkannya. Pada jarak ini, dia tidak bisa mundur begitu saja sesuka hatinya. Jika dia tidak hati-hati, dia bisa dikirim terbang. Selain itu, dia akan terluka parah. Sebelumnya, dia telah mengirim kembali 2 puncak elemental sea stage, jadi dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang ini. Bahkan dengan fisiknya, dia tidak akan merasa baik. Oleh karena itu, setelah mempertimbangkan pro dan kontra, Lin Xuan menyerah pada gagasan untuk terus merampoknya. Tes ini lebih penting. Lagi pula, jika dia berhasil sampai akhir, tidak akan sulit baginya untuk mendapatkan harta karun tingkat kaisar. Dan bahkan jika dia merampok semua orang yang hadir, total panennya masih belum cukup untuk membeli harta karun tingkat kaisar. Sebagai perbandingan, Lin Xuan secara alami tahu apa yang harus dipilih. Sama seperti para jenius lainnya, Lin Xuan diam-diam bergerak maju. Dengan setiap langkah yang diambilnya, suara yang jelas terdengar. Suara renyah terus bergema melalui jalan roh suci. Waktu perlahan berlalu. Sebelum ada yang menyadarinya, setengah jam lagi telah berlalu. Pada saat ini, Luo Juetian, yang berada di depan, sudah tiba pada jarak 90.000 meter. Lin Xuan juga telah tiba pada jarak 50.000 meter. Apa-apaan ini? Saat Lin Xuan maju ke jarak 50.000 meter, dalam kehampaan di sekitarnya, kekuatan tak terlihat tiba-tiba meningkat beberapa kali.
Tekanan pada tubuh dan pikiran meningkat pada saat bersamaan. Lin Xuan terhuyung-huyung dan hendak dikirim terbang. Untungnya, fisik Lin Xuan cukup kuat. Selain itu, dia sudah menyelesaikan perpaduan harta duplikat. Pada saat ini, bakat dan potensinya telah meningkat pesat. Oleh karena itu, daya tahannya telah meningkat beberapa kali. Ini hanya karena dia lengah, itulah sebabnya dia bereaksi seperti itu. Segera, Lin Xuan terbiasa dan terus bergerak maju. Dia terus bergerak maju, selangkah demi selangkah. Kecepatannya jauh lebih lambat dari sebelumnya. Namun, langkah kakinya sangat stabil. Waktu perlahan berlalu. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, Lin Xuan sudah maju ke jarak 80.000 meter. Pada saat ini, tekanan di sekitar Void tiba-tiba meningkat. Bahkan dengan kekuatan fisik Lin Xuan, dia merasa sulit untuk menahan tekanan ini. Rasanya seolah-olah tubuhnya bisa runtuh kapan saja. Rasa sakit di lautan kesadarannya sangat intens. Lin Xuan tidak bisa menahan cemberut. Ekspresinya berubah sangat serius. Baru sekarang Lin Xuan menyadari betapa sulitnya jalan roh suci dalam percobaan kedua untuk menguji kehendak seseorang. Ini adalah ujian kedua dari tes kesadaran roh suci. Kesulitannya benar-benar layak untuk reputasinya. Lin Xuan bergumam dengan suara rendah. Namun, cahaya di matanya tidak berfluktuasi sedikit pun. Lin Xuan menghela nafas panjang dan terus bergerak maju. Jika dia bahkan tidak bisa menahan sedikit rasa sakit ini, jika dia bahkan tidak bisa lulus ujian ini, lalu bagaimana mungkin dia bisa pergi ke benua esensi tengah untuk menemukan Lin Xiyun? Benua esensi tengah adalah pusat dari seluruh benua Tianyuan, dan itu jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan benua Dongyuan. Bahkan seorang ahli tingkat kaisar mungkin tidak dapat pergi ke benua Dongyuan. Dari sini, orang bisa melihat betapa mengerikan kesulitannya. Setelah itu, Lin Xuan terus bergerak maju. Saat Lin Xuan terus bergerak maju, tekanan padanya menjadi semakin menakutkan. Ekspresinya menjadi semakin serius. Bab 408. Dengan ini, bahkan Lin Xuan tidak bisa menahan perasaan sedikit pusing. Pada saat ini, Luo Juetian, yang berada di tempat pertama, telah tiba di ujung jalan roh suci. Dia berhenti di depan pintu cahaya yang tingginya beberapa meter. Pada saat ini, bahkan jika Luo Juetian berada di puncak daftar esensi mendalam dari gulungan keajaiban negara esensi timur, dia bisa dikatakan nomor satu di antara 40.000 jenius yang hadir. Namun, dia masih berkeringat deras dan auranya sedikit melemah. Setiap langkah yang diambilnya sangat sulit. Pada akhirnya, Luo Juetian masih memasuki pintu cahaya. Ketika para jenius di belakangnya melihat pemandangan ini, mata mereka dipenuhi dengan kekaguman dan penghormatan. Dan di belakang Luo Juetian adalah Qiyu. Setelah dia berdiri Mo Yusan, Guo Hongda, dan Yun Lan. Mereka berempat telah mencapai jarak 90.000 meter atau mendekat. Mereka semua bergerak maju dengan susah payah. Pada saat ini, Lin Xuan tidak lagi memperhatikan mereka. Semua ini tidak penting baginya lagi. Dia hanya bisa merasakan tekanan tak berujung dan berat yang datang dari void di sekitarnya, menyebabkan seluruh tubuhnya gemetar kesakitan. Bahkan lautan kesadarannya merasakan sakit menusuk yang kuat. Lin Xuan tidak memiliki energi ekstra untuk memperhatikan ini. Dengan demikian, dia hanya bisa maju diam-diam untuk melewati jalan roh suci sesegera mungkin. Untungnya, fisiknya cukup kuat. Selain itu, bakat dan potensinya telah meningkat sekali lagi, meningkatkan kekuatan lautan kesadarannya. Lin Xuan masih bisa menahan semua ini. Lin Xuan mencoba yang terbaik untuk tetap terjaga saat dia terus bergerak maju. Waktu berlalu seperti air. Setelah waktu yang lama, Lin Xuan hanya tahu bahwa dia harus bergerak maju, apapun yang terjadi. Selama periode waktu ini, dia telah menyusul Yun Lan, Guo Hongda, dan Mo Yusan dan bahkan melampaui mereka. Lin Xuan tidak berpikir untuk merampok mereka bertiga lagi di jalan roh suci. Bagaimanapun, dia sudah menempuh jarak 90.000 meter. Tekanan mengerikan dari void di sekitarnya telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Jika dia tidak berhati-hati, dia mungkin terluka atau bahkan terpaksa mundur. Lin Xuan tidak punya energi untuk merampok mereka bertiga. Demikian pula, meskipun mereka bertiga terkejut ketika mereka melihat Lin Xuan mengejar mereka, mereka tidak terlalu memperhatikannya. Mereka hanya melirik Lin Xuan dan terus bergerak maju diam-diam. Bahkan Mo Yusan, yang memiliki sedikit permusuhan dengan Lin Xuan, memperhatikannya. Setelah niat membunuh yang lebih kuat melintas di matanya, dia mengabaikannya. Dia terus menjaga kecepatannya, menstabilkan tubuhnya, dan terus bergerak maju.
Mereka berempat mengabaikan satu sama lain. Setelah Lin Xuan melampaui mereka bertiga, dia terus bergerak maju. Akhirnya, Lin Xuan berjalan 100.000 meter dari jalan roh suci dan tiba di depan pintu cahaya di ujung gerbang spasial lain. Lin Xuan bergumam di dalam hatinya. Dia maju selangkah dan memasuki mercusuar. Ketika para jenius lainnya melihat pemandangan ini, mereka semua saling memandang dengan cemas. Mereka tidak menyangka bahwa setelah Luo Juetian, orang kedua yang lulus persidangan adalah Qiyu. Orang ketiga bukanlah Mo Yusan, juga bukan Guo Hongda atau Yunlan. Sebaliknya, itu adalah Lin Xuan, orang terakhir yang memasuki jalan roh suci. Bukankah itu berarti Lin Xuan telah melampaui Mo Yusan, Guo Hongda, dan Yunlan dalam hal kemauan? Meskipun semua orang telah melihat Lin Xuan dan Mo Yusan bertarung untuk hasil imbang di alun-alun sebelumnya, mereka tahu bahwa Lin Xuan adalah seorang jenius. Tapi kali ini, kinerja Lin Xuan di jalan roh suci melebihi harapan mereka. Penampilan Lin Xuan sekali lagi mengejutkan semua orang. Lin Xuan, di sisi lain, tidak peduli tentang semua itu. Saat dia memasuki cahaya, itu setara dengan berjalan keluar dari jalan roh suci. Pada saat itu, pikiran Lin Xuan menjadi jernih. Rasa sakit di tubuhnya dan lautan kesadaran surut seperti air pasang surut. Lin Xuan juga benar-benar bangun. Dia merasa bahwa tubuh dan kesadarannya sangat rileks. Bahkan kekuatan fisiknya sedikit meningkat. Di dalam dantian Lin Xuan, aliran esensi spiritual menjadi lebih halus dan lebih lancar. Saya benar-benar memperoleh manfaat seperti itu di percobaan kedua. Lin Xuan sedikit mengangguk. Rasa distorsi ruang waktu melonjak. Ketika Lin Xuan membuka matanya lagi, dia mendapati dirinya berada di sebuah plaza. Namun, plaza ini berbeda dari yang sebelumnya. Meski masih sangat luas, namun tubuh utama dipenuhi dengan kolam. Ada 10 kolam besar di tengahnya, dan ada lebih dari 100 kolam kecil di sekitarnya. Kolam besar lebarnya ratusan meter persegi, sedangkan kolam kecil lebarnya hanya puluhan meter persegi. Di dalam kolam ini, ada cairan putih susu yang terus melonjak. Energi spiritual murni dan melonjak keluar dari mereka. Ini adalah hadiahku karena telah melewati tahap kedua. Apakah kolam roh ini bagi para pejuang untuk memulihkan kekuatan fisik, esensi spiritual, dan roh mereka? Jika saya beruntung, saya dapat mengambil kesempatan ini untuk meningkat. Juga, kurasa aku tidak bisa bertarung di sini. Lin Xuan bergumam di dalam hatinya. Dia ingat apa yang Jian Chen, Bai Ningbing, dan yang lainnya katakan kepadanya tentang area inti. Mata Lin Xuan bersinar dengan pengertian. Jika itu masalahnya, maka ini adalah perawatan yang baik untuknya. Seperti yang diharapkan dari kuil asal langit yang mengendalikan seluruh benua Tianyuan saat itu, meskipun ini hanya proses pilihan murid mereka, ada begitu banyak manfaat. Tapi bagaimana kuil asal langit dihancurkan? Secara teori, seharusnya tidak ada orang di seluruh benua Tianyuan yang dapat mengancam status kuil asal langit. Lin Xuan bingung. Kemudian Lin Xuan melemparkan keraguan ini ke belakang pikirannya. Basis kultivasi dan kekuatannya saat ini masih terlalu lemah, jadi dia tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini. Bahkan jika dia melakukannya, itu akan. Setelah itu, Lin Xuan terus memindai seluruh alun-alun. Segera, dia menemukan sosok Luo Juetian dan Qiyu, yang telah menyelesaikan level sebelumnya, di 2 dari 10 kolam roh besar di tengah. Keduanya duduk di kolam roh dengan mata tertutup, memulihkan kekuatan mereka. Saat Lin Xuan memindai mereka berdua, mereka juga memperhatikannya. Ketika mereka melihat bahwa Lin Xuan adalah orang ketiga yang menyelesaikan level, keduanya terkejut. Jelas, mereka tidak berharap Lin Xuan melampaui Mo Yusan, Guo Hongda, dan Yunlan dan mengejar mereka. Namun, mereka berdua sekaligus memejamkan mata dan terus berkultivasi, memulihkan kekuatan fisik dan esensi spiritual mereka. Meskipun penampilan Lin Xuan mengejutkan mereka, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Selanjutnya, mereka tidak bisa bertarung di alun-alun ini. Mereka tidak perlu khawatir Lin Xuan mengancam mereka. Dengan demikian, mereka semua menutup mata dan mulai berkultivasi dengan damai. Di kejauhan, Lin Xuan menatap mereka berdua dengan kilatan di matanya. Luo Juetian, Qiyu, tepat pada waktunya. Kedua orang ini memiliki beberapa harta karun bermutu tinggi pada mereka. Sekarang dia memiliki kesempatan bagus, dia tidak bisa membiarkan mereka pergi. Bab 409, Penciptaan. Kemudian, Lin Xuan berjalan menuju kolam roh, tempat Qiyu berada. Mengkonsumsi 20 juta poin energi, duplikat berhasil.
Memperoleh teknik tubuh surgawi yang mendominasi seni dewa pemurnian tubuh, level 1, penyelesaian luar biasa. Apa yang paling dihargai Lin Xuan tentang Qiyu adalah teknik tubuh surgawi yang mendominasi. Karena saat ini dia tidak memiliki poin energi yang cukup, dia hanya bisa meniru teknik ini. Saya hanya menggunakan 20 juta poin energi, tampaknya seni dewa pemurnian tubuh ini, level 1, belum mencapai seni bela diri tingkat kaisar. Lin Xuan bergumam di dalam hatinya. Lin Xuan tidak terkejut dengan ini. Namun, meskipun nilainya tidak sebagus tingkat kaisar, fungsi sebenarnya jauh melampaui seni bela diri tingkat kaisar. Bagaimanapun, seni bela diri tingkat kaisar masih terlalu sulit untuk kultivator bela diri tahap laut elemental. Adapun seni divine pemurnian tubuh, level 1, dia bisa mengolahnya ke penyelesaian besar dan melepaskan kekuatan sejatinya. Sebagai perbandingan, kepraktisan seni divine pemurnian tubuh level 1 ini secara alami lebih kuat. Lebih penting lagi, ini hanya level 1. Di masa depan, itu pasti akan melampaui tingkat kaisar. Oleh karena itu, Lin Xuan tidak kecewa. Segera setelah itu, Lin Xuan berjalan ke arah Luo Juetian di sisi lain. Mengkonsumsi 50 juta poin energi, duplikat berhasil memperoleh garis darah katak pemakan awan valet, 10% tidak terbangun. Dalam sekejap, Lin Xuan menduplikat harta karun tingkat tertinggi di tubuh Luo Juetian. Kekuatan garis keturunan 10% dari Valet Cloud Devouring Toad sebenarnya telah melampaui level kaisar. Sayangnya, itu masih belum mencapai tingkat kaisar. Selanjutnya, kekuatan garis keturunan 10% Luo Juetian belum terbangun. Jika terbangun, seharusnya tidak sulit baginya untuk melangkah ke tingkat kaisar, kan? Mata Lin Xuan berkedip saat dia merenung. Dia telah menduplikat 10% dari kekuatan garis keturunan Valet Cloud Devouring Toad. Dia membiarkan garis darah naga sejati di tubuhnya melahapnya. Garis darah naga sejati itu seharusnya bisa meningkat sedikit. Mata Lin Xuan juga dipenuhi dengan antisipasi. Kemudian dia berbalik dan pergi. Dia menemukan kolam roh besar agak jauh dari mereka berdua dan duduk. Dia menggabungkan harta duplikat. Pada saat yang sama, dia menyerap energi spiritual langit dan bumi di kolam roh untuk memulihkan kekuatannya. Adapun 30 juta poin energi yang tersisa, Lin Xuan juga punya rencananya sendiri. Segera, Lin Xuan merasakan sejumlah besar energi melonjak ke tubuhnya dan dengan cepat diserap. Jejak tipis garis darah naga sejati di tubuhnya juga menjadi aktif. Aura Lin Xuan terus meningkat. Namun, anehnya, tidak ada sedikit pun kelainan di sekitar tubuh Lin Xuan. Bahkan fluktuasi sedikit pun dalam aura Lin Xuan tidak bisa dirasakan. Luo Juetian dan Qiyu, yang tidak jauh, juga tidak merasakan apa-apa. Mereka diam-diam menyerap energi spiritual murni di kolam roh. Waktu berlalu dengan lambat. Setelah beberapa saat, Mo Yusan, Yunlan, dan Guo Hongda juga melewati ujian kedua, Jalan Roh Suci, dan tiba di alun-alun. Mereka bertiga juga tahu aturan alun-alun. Mereka melirik Lin Xuan, Luo Juetian, dan Qiyu, lalu masing-masing memilih kolam roh besar dan mulai berkultivasi. Mo Yusan hanya melirik Lin Xuan beberapa kali lagi. Niat membunuh melonjak di matanya, tetapi dia tidak melakukan hal lain. Mo Yusan juga tidak memperhatikan perubahan aura Lin Xuan. Dia tidak merasakan bahwa tekanan dari tubuh Lin Xuan menjadi semakin menakutkan. Segera, lebih dari 1 jam telah berlalu. Di alun-alun ini, hampir semua kolam dipenuhi oleh orang-orang yang duduk bersila. Ketika semua jenius melihat Lin Xuan, Luo Juetian, Mo Yusan, dan yang lainnya, mereka semua diam-diam berkultivasi dan pulih. Karena itu, mereka tidak berani melakukan gerakan besar. Mereka semua diam-diam memilih kolam roh, memejamkan mata, dan mulai berkultivasi. Demikian pula, tidak ada yang memperhatikan perubahan aura Lin Xuan. Sepanjang jalan sampai semua kolam roh di alun-alun ditempati, 1/4 jam lagi berlalu. Cahaya putih menyala, dan riak spasial menyebar. Semua prajurit di kolam roh telah menghilang. Mereka semua telah diteleportasi. Selain itu, seperti air pasang, air spiritual di kolam roh telah surut, memberi jalan kepada air spiritual yang segar. Ini adalah aturan alun-alun. Para prajurit ini akan maju ke tahap ketiga setelah mereka mengisi semua kolam roh. Ini juga untuk memberikan spirit pool kepada para jenius yang tersisa yang telah melewati percobaan kedua untuk memulihkan kekuatan fisik dan esensi spiritual mereka. Para jenius yang dikirim tiba di persidangan ketiga. Semua orang muncul di alun-alun. Plaza ini sangat luas dan lebarnya puluhan kilometer. Ada 10 arena hitam besar di alun-alun.
Masing-masing arena hitam memiliki diameter 3000 meter. Para jenius semuanya dikirim ke 10 arena ini. Yang aneh adalah Lin Xuan, Luo Juetian, Mo Yusan, Qiyu, dan 6 lainnya ditugaskan ke arena yang berbeda. Sepertinya ada pola di sini, memisahkan orang-orang terkuat. Semua jenius masih berkultivasi dalam keadaan bersila yang sama dengan yang mereka miliki di Spirit Pool. Ketika mereka merasakan energi spiritual di sekitarnya menjadi lebih tipis, mereka membuka mata dan melihat sekeliling. Baru kemudian mereka menyadari bahwa mereka telah tiba di persidangan ketiga. Lin Xuan juga perlahan membuka matanya. Setelah memindai sekelilingnya, tatapannya mendarat di dinding batu giok yang tingginya ratusan meter di sisi timur alun-alun. Ini adalah uji coba ketiga. Apakah ini ujian kekuatan tempur dan pemahaman kita? Percobaan ketiga ini adalah ujian dan juga hadiah. Itu adalah tahap penciptaan. Dalam pertempuran kacau berikut, tempat pertama di setiap arena akan dapat memasuki tingkat tertinggi dari tahap penciptaan dan diselimuti oleh kekuatan sumber penciptaan, memperoleh efek sangat meningkatkan kemampuan pemahaman seseorang untuk waktu yang singkat. Pada saat itu, saya akan dapat memahami pemahaman, konsep, dan makna mendalam yang salah, dan bahkan meningkatkan bakat dan bakat saya. Mata Lin Xuan berkedip saat dia melihat platform batu giok putih di dinding batu giok. Dari atas ke bawah, ada 3 baris platform batu giok putih. Jumlah platform batu giok meningkat berturut-turut. Ini semua adalah tahap penciptaan. Namun, dari atas ke bawah, mereka dibagi menjadi tahap penciptaan tingkat lanjut, menengah, dan tingkat rendah. Efeknya juga melemah berturut-turut. Bab 410, Bakat Kelas Berdaulat. 10 cincin hitam di alun-alun semuanya ditutupi dengan perisai cahaya transparan level 1. Ketika semua jenius yang telah lulus ujian putaran kedua dan telah pulih sepenuhnya diteleportasi, pertempuran kacau akan pecah di 10 cincin. Mereka yang terlempar keluar dari arena dianggap telah kalah. Pada akhirnya, tempat pertama di 10 arena akan menjadi 10 tahap penciptaan tingkat tinggi yang bisa pergi ke titik tertinggi. 30 orang di belakang mereka bisa pergi ke tahap penciptaan 30 tingkat menengah di tengah. 100 orang berikutnya akan pergi ke tahap penciptaan tingkat rendah di bagian bawah. Ini adalah aturan persidangan ketiga. Ini semua adalah informasi yang diperoleh Lin Xuan dari Jian Chen, Bai Ningbing, dan yang lainnya. Lin Xuan sedikit mengangguk, dan kilatan melintas di matanya. Namun, ini tidak penting saat ini. Lebih penting lagi, kondisinya saat ini. Dia melihat kehampaan di depannya dan memikirkan sesuatu. Sistem duplikat tingkat dewa. Tuan rumah, Lin Xuan. Alam laut asal level 9. Bakat budidaya kelas kaisar, bakat kelas kaisar, kecepatan, kekuatan, kendo, blade dao, xingyu, dan bakat atribut kelas kaisar, emas tajam, gale. Bakat atribut peringkat raja, kayu hijau, air berat, api merah, tanah, es, kilat, bakat peringkat raja yin nether, dan bakat peringkat raja dalam dao formasi. Bakat alkimia peringkat raja, bakat terbang peringkat kaisar, bakat ilusi peringkat raja, dan bakat ledakan darah peringkat raja. Bakat roh kegelapan kelas void, bakat void great blood essence. Bakat awan peringkat raja, bakat roh binatang peringkat raja, bakat luar angkasa kelas rendah. Kekuatan garis keturunan naga sejati. Keterampilan bela diri, chaotic indestructible, seni dewa pemurnian tubuh, level 1, penyelesaian besar, seni pedang nirvana, gaya ketiga, kelas raja, kelas atas, penyelesaian kecil, rahasia membuat boneka daging, tidak diketahui, tidak lengkap, transformasi 3 esensi besar, seni rahasia tingkat menengah, tingkat pemula, seni dewa kekacauan besar, tingkat kaisar, kelas atas, tingkat pemula. Sun Devouring Thunder Blade, Mid Emperor level, level pemula, Peak of the Meteor Sword, Mid Emperor level, Tyrant Fist, Mid Emperor level, Beginner level, dan Startling Wave Palm, Mid Emperor level, Beginner level, Split Space Leg, Mid Emperor level, Beginner level, Cloud Breaking Finger, Emperor level, Low Grade, Beginner level, Shadow Separation, Mid Emperor level, Beginner level, Flame Manipulation, King Grade kelas atas. Makna mendalam yang salah. 30% melahap keterampilan pamungkas, 30% makna mendalam palsu blade dao, 20% makna mendalam palsu permainan pedang, 5% makna mendalam emas palsu, 5% kayu makna mendalam palsu, 5% air makna mendalam palsu, dan 20% api setengah langkah makna mendalam palsu. 5% makna mendalam palsu bumi, 20% makna mendalam palsu angin. Konsep, 100% konsepsi artistik es, 100% konsepsi artistik guntur, 90% konsep yin nether,
80% konsepsi artistik kegelapan, 80% konsepsi artistik darah, 80% konsepsi artistik ilusi. Poin energi, 8216,000. Ruang berjalan, 3900. Lin Xuan melihat panel atribut yang sangat berubah di depannya. Lin Xuan merasakan energi yang melonjak dan esensi spiritual di dalam dantian, dan jejak kepuasan melintas di matanya. Saya telah menerobos lagi, saya telah mencapai alam laut asal level 9. Lin Xuan bergumam di dalam hatinya. Namun, keuntungan terbesarku masih kekuatan garis keturunan. Saya tidak pernah berpikir bahwa itu setelah saya melahap Valet Cloud Devouring Toad yang saya duplikat dari tubuh Luo Juetian, garis keturunan naga sejati saya akan meningkat berkali-kali. Meskipun garis keturunan naga sejatiku masih belum banyak, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Bahkan berbagai bakat hebat saya telah meningkat dengan selisih yang besar. Bakat kultivasi saya telah mencapai tingkat kaisar, dan saya masih memiliki 5 kemampuan bawaan tingkat kaisar. Semua kemampuan bawaan saya yang lain telah ditingkatkan. Sekarang, bakat saya telah sepenuhnya melampaui Murong Xingyu saat ini dan bahkan Luo Juetian. Qiyu, Mo Yusan, dan yang lainnya tidak bisa dibandingkan denganku lagi. Lin Xuan sedikit mengangguk, senyum melintas di matanya. Dia mengepalkan tinjunya dengan ringan. Dengan kekuatanku saat ini, bahkan jika aku tidak mengaktifkan seni divine pemurnian tubuh, aku masih bisa mengalahkan tahap transformasi kristal menengah. Di antara puluhan ribu jenius di alam rahasia Tianyuan, saya harus menjadi yang pertama. Saya sangat ingin tahu tentang seberapa lemah saya daripada prajurit tahap transformasi kristal akhir. Lin Xuan bergumam di dalam hatinya saat dia menyapu pandangannya ke seluruh adegan. Pada saat ini, dia tak terkalahkan di seluruh alun-alun. Bahkan Luo Juetian, yang telah menembus ke tahap transformasi kristal, bukanlah tandingannya. Tahap ketiga dari tes tidak lagi sulit baginya. Dengan kata lain, dia pasti akan mendapat tempat di tahap penciptaan kelas 10. Lin Xuan juga menantikan untuk melihat seberapa banyak dia bisa meningkat dalam tahap penciptaan bermutu tinggi. Kekuatan sumber penciptaan yang keluar dari tahap penciptaan terlihat sangat ajaib. Dia tidak tahu apakah dia bisa meningkatkan bakat spasialnya. Bakat spasial adalah eksistensi di tingkat 2 hukum tertinggi. Meningkatkan bakat spasial terlalu sulit. Saat ini, dia hanya melihat boneka yang bukan emas atau perak dengan bakat spasial di alam rahasia wayang dari domain matahari terik. Dia belum pernah melihat orang dengan bakat spasial sebelumnya. Dia belum pernah melihat harta atau ramuan terkait lainnya. Adapun tepi dimensi tingkat rendah yang dibawa oleh bakat luar angkasa tingkat rendah, meskipun kekuatannya tidak buruk, itu bisa langsung membunuh tahap transformasi kristal puncak. Namun, Lin Xuan memperkirakan bahwa itu paling banyak bisa mengancam Void Martial Stage. Adapun tahap Raja Bela Diri yang lebih kuat, atau bahkan ahli tingkat kaisar, itu tidak menimbulkan banyak ancaman bagi mereka. Sudah waktunya baginya untuk meningkatkan bakat spasialnya. Setelah beberapa napas, Lin Xuan menjadi tenang dan melihat panel atribut di Void di depannya. Semua bakat bawaan dan seni bela dirinya telah mencapai kelas kaisar. Ini adalah hasil dari duplikat dan sintesisnya yang berkelanjutan. The Chaotic Indestructible terbentuk dari kombinasi mantra naga primordial dan mantra tubuh Tyrant Cakrawala. Saat ini, hanya di level 1. Namun, kekuatan fusi mereka jauh lebih besar daripada kekuatan mereka sendiri. Jika aku mengaktifkan teknik ini, aku akan bisa mengalahkan prajurit tahap transformasi kristal tengah hanya dengan kekuatan fisikku. Aku bahkan bisa melawan prajurit tahap transformasi kristal akhir. Demikian pula, jika saya melawan Qiyu, yang juga kultivasi seni divine pemurnian tubuh, mantra tubuh Tyrant Cakrawala, saya akan bisa membunuhnya dengan satu pukulan. Lin Xuan melihat panel atribut di Void di depannya, dan matanya berbinar. Sayangnya, dia masih tidak bisa mengungkap fakta bahwa dia memiliki seni dewa pemurnian tubuh. Dia hanya bisa menyembunyikan keterampilan ini untuk saat ini. Namun, itu tidak masalah. Jika dia menggunakan esensi spiritual dan seni bela diri, itu akan cukup untuk menghancurkan semua jenius yang hadir. Dia juga tidak perlu menggunakan Chaotic Indestructible. Juga, Chaotic Indestructible adalah kombinasi dari dua seni dewa pemurnian tubuh. Tidak hanya kekuatan tubuh yang lebih kuat, tetapi permintaan akan sumber daya juga menjadi semakin menakutkan. Awalnya, saya hanya menggunakan mantra naga primordial untuk mengolah penyelesaian besar, tetapi setelah menyalin mantra tubuh Tiran Cakrawala, saya dapat memahami penyelesaian besar. Namun, setelah mereka berdua bergabung,
Saya hanya memahami penyelesaian besar, dan saya tidak mengolahnya menjadi fisik saya. Ini membutuhkan sejumlah besar sumber daya. Untungnya, jika saya kultivasi Chaotic Indestructible ke level 1 Grid Completion, kekuatan fisik saya akan meningkat secara dramatis sekali lagi. Saya rasa saya bahkan bisa melawan prajurit tahap transformasi kristal akhir dan bahkan mengalahkan prajurit tahap transformasi kristal akhir. Lin Xuan memperkirakannya di dalam hatinya. The Chaotic Indestructible adalah nama baru yang dia peroleh setelah menggabungkan dua seni divine pemurnian tubuh dan semua seni bela diri pemurnian tubuh yang telah dia pelajari. Setelah itu, dia akan menduplikat beberapa seni bela diri penyempurnaan tubuh yang kuat dan menggabungkannya ke dalamnya. Ini adalah salah satu kartu truf terbesarnya saat ini dan di masa depan. Dia juga menantikan saat ketika ketenaran Chaotic Indestructible akan menekan semua dunia di alam semesta.